Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Hafida dari kelas manajemen F kelompok 8 MLP yaitu Revius. Baik, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan kepada saya dari kakak pengurus Hima Manajemen FEB UNM. Adapun materi yang saya jelaskan, yang pertama bidang ke-1 pendidikan dan pelatihan, bidang kedua pengembangan potensi minat dan bakat mahasiswa, bidang ketiga advokasi dan kajian strategi, bidang keempat humas dan kerjasama, dan terakhir adalah sejarah himpunan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu bidang 1 pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah proses pendewasaan pikiran dengan memberikan pengajaran yang bertujuan untuk pengembangan attitude melalui pembinaan. Dan pelatihan adalah proses menguasai pengembangan minat dan bakat dalam jangka pendek yang berstruktur dan sistematis dengan pembelajaran secara praktis. Adapun tupoksi bidang 1, yang pertama pembinaan dan pengembangan potensi dasar ilmiah mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua pembinaan dan pengembangan potensi kualitas kader organisasi sebagai upaya peningkatan kemampuan manajerial organisasi. Adapun proker bidang 1, yang pertama upgrading peningkatan kader organisasi, yang kedua TOT training of trainer atau pelatihan untuk pelatih, dan terakhir adalah LDKMM manajemen leadership trainer atau biasa disebut MLT. Selanjutnya materi kedua, yaitu bidang 2 pengembangan potensi minat dan bakat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk bisa ditingkatkan atau dikembangkan. Adapun minat adalah suatu kemauan atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu sehingga mengakibatkan suatu gairah dan berkeinginan. Dan terakhir bakat adalah suatu kemampuan yang sudah ada sejak lahir sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan dan dikembangkan. Adapun topoksi bidang 2, yang pertama yaitu pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa manajemen melalui penyuluhan bakat dan minat di berbagai bidang. Kedua adalah pengadaan media dan fasilitas yang dapat menunjang potensi mahasiswa. Adapun proker bidang 2, yang pertama adalah Posema atau Pekan Olahraga Seni Manajemen, yang kedua Makro atau Manajemen Art and Economic Creativity on 2023, yang ketiga kelas minat dan bakat, dan keempat adalah Training Practical Business Plan atau biasa isinya itu karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yaitu bidang 3 advokasi dan kajian strategi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Advokasi adalah suatu pembelaan terhadap kebijakan yang pro kontra dalam rakyat, dan kajian adalah suatu objek yang diteliti, observasi, dikaji, diteliti untuk mendapatkan hasil kajian tersebut. Adapun strategi adalah suatu penyusunan suatu perencanaan yang disusun untuk menghantarkan suatu pencapaian akan tujuan tertentu. Adapun fungsi advokasi yaitu untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas dari pemimpin. Adapun sasaran advokasi yaitu kebijakan yang tidak pro dalam rakyat. Adapun dua metode advokasi, yang pertama litigasi atau formal, yang kedua non litigasi atau non formal. Adapun proker bidang 3, yang pertama training of advocacy, dan kedua adalah riset dan pengembangan. Adapun topoksi bidang 3, yang pertama adalah mewadahi aspirasi dan melayani kebutuhan mahasiswa manajemen FEB UNM dengan para pemangku kebijakan. Yang kedua adalah mengadvokasikan permasalahan akademik dan kemahasiswaan manajemen FEB UNM. Dan ketiga adalah melaksanakan pengkajian, propaganda, dan aksi terkait isu yang beredar di lingkungan mahasiswa baik di luar maupun di dalam kampus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu bidang 4 humas dan kerjasama. Humas adalah bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik komunikasi satu arah maupun dua arah. Adapun kerjasama adalah satu kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
Ada kerjasama tuh biasa dilakukan orang dengan orang, orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Adapun topoksi bidang 4, yang pertama adalah menjalin fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi, birokrasi, dan masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan media dan fasilitas guna menunjang penyampaian serta penyebarluasan informasi. Adapun proker bidang 4, yang pertama mensosmed adalah atau sosial media manajemen, yang kedua adalah manajemen journey, yang ketiga adalah bakti sosial atau pengabdian ke masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu Sejarah Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dan yang pertama yaitu sejarah. Sejarah secara etimologi diambil dari kata bahasa Arab yaitu sajaratun, yang bermakna pohon. Nah, mengapa dikata pohon? Karena pohon itu terdapat 3 unsur. Yang pertama akar, batang, dan daun. Akar disebut sebagai masa lalu, batang disebut sebagai masa kini, daun dan disebut sebagai masa depan. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah cerita yang terjadi di masa lampau. Adapun himpunan merupakan sekumpulan mahasiswa manajemen yang memiliki tujuan dan kesepakatan bersama. Hima Manajemen dideklarasi pada tanggal 14 Oktober 1999. Adapun nama-nama sebelum menjadi Hima Manajemen yaitu pertama HMPS Manajemen FEIS, yang kedua HMJ Manajemen FEIS, yang ketiga BMJ dan MPMJ, keempat HMJ Manajemen VFE, yang kelima adalah Hima Manajemen FE yang diubah pada tahun 2012 sampai sekarang. Adapun tempat berada di mana himpunan mahasiswa yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Universitas Negeri Makassar, Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedudukan Hima Manajemen FEB UNM berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan di tingkat prodi dan kelengkapan non struktural di tingkat prodi. Adapun asas Hima Manajemen FEB yaitu Pancasila karena merupakan sumber hukum segala hukum. Tujuan Hima Manajemen FEB UNM adalah terbina kesadaran intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa sebagai wadah tridharma perguruan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap tatanan masyarakat kampus yang ilmiah dan religius yang menjunjung tinggi norma dan moralitas agama. Kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota penuh Hima Manajemen FEB UNM. Sifat Hima Manajemen FEB UNM yaitu independen karena merupakan organisasi yang berdiri sendiri. Adapun tugas Hima Manajemen FEB UNM yaitu pertama mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan, yang kedua adalah menghimpun kepentingan mahasiswa manajemen kepada pimpinan fakultas dan universitas, yang ketiga adalah melaksanakan kadar organisasi untuk melanjutkan generasi bangsa. Adapun fungsi Hima Manajemen FEB UNM yaitu pertama menerima, menampung, mengkaji, mengevaluasi, mengaspirasi mahasiswa manajemen FEB UNM. Yang kedua adalah mewadahi mahasiswa manajemen baik dari tingkat prodi, fakultas, dan universitas. Adapun tanggung jawab Hima Manajemen FEB UNM yaitu pertama menyampaikan aspirasi dari mahasiswa manajemen, yang kedua menyampaikan secara tertulis di forum yang berwenang. Adapun struktural organisasi yang pertama adalah penasihat, adapun dewan pendamping, adapun badan khusus, dan yang adapun juga pengurus harian, di mana pengurus harian ini diketuai oleh ketua umum, adapun juga bendahara umum, sekretaris umum, dan juga ada bidang-bidang, di mana bidang-bidang itu yang bidang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, bidang kedua pengembangan potensi minat dan bakat, bidang ketiga advokasi dan kajian strategi, dan bidang keempat adalah humas dan kerjasama. Baik, itu dari penjelasan saya dari materi-materi yang telah diberikan kepada saya dari kakak pengurus Hima Manajemen FEB UNM. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.